Oh, tidak ada yang mau. Mereka cuma memandang saja. Oh, sudahlah, katanya ini. Luar biasa lah kebesaran Allah ya. Iya, itu sudah pasti kalau kebesaran Allah. Biar yang menyaksikan. Beberapa kali juga kita banyak pernah juga sudah sampai di gerbang pertama pulang, nggak berani lagi mau gerbang kedua. Nggak lanjut Karena cukup katanya, dia sudah paham. Nah, seorang bahkan yang ini limbat ya, limbat saja nggak mau itu sampai ke gerbang pertama dia nggak mau. Cukup katanya dia di sini mau dia cukup, pemandangannya bagus. Padahal kan kita ngobrolnya di Makassar, orientasinya mau membuka. Gitu. Coba kita buka yang tersembunyi. Jadi ada sesuatu memang yang menjadi sebuah hal yang tabu bagi kami untuk membuka gerbang-gerbang di atas. Kecuali bagi yang memang sudah diberikan kunci untuk membuka gerbang-gerbang tersebut. Ada di sana, ada orang-orangnya. Itu ada. Tepatnya di mana? Di gunung, Di daerah di Malino, Sulawesi Selatan. Dia sebenarnya masuk area Goa, Kabupaten Goa ya. Kalau dulu masih dalam bentuk kerajaan Goa lah. Nah, cuman di situ ada sejarah panjang, yang kalau diceritakan itu ada dua versi. Ada versi dari kalangan Bugis, ada juga versi dari kalangan Makassar. Jadi ada dua versi. Tapi pada prinsipnya sih dari kedua versi itu memang mengacu ke satu hal saja, bahwa mereka sepakat di sana dulunya ada hal yang orang tidak pernah memikirkan bisa ada, dan itu masih ada sampai sekarang. Karena terus hal yang paling dominan di sana itu nggak bilang nanti kita lihat, oh enggak, itu kontak langsung. Iya, jadi Pak Hikmat cerita saya nih, sumpama naik ke atas, itu enggak nanti besok atau lusa akan ketemu, karena enggak langsung gitu. Jadi saya cerita sesuatu di atas, memang ini kurang bagus daerah sini gini, ada ini. Oh, langsung dipertak gitu, langsung dimunculkan. Ini yang dia maksud. Diperlihatkan. Pokoknya di sana nggak ada tawar menawar. Ditunaikan kalau di sana. Cash and carry lah. Jadi kenapa cakupan bahwa beberapa orang yang menurut saya punya kapasitas membuka gerbang-gerbang yang bagus, ternyata bukan apa ya, kayak segan, karena ada sesuatu tanda kutip yang mereka memang nggak berani, karena ada sesuatu yang tersimpan. Dan memang hampir semua, bahkan selama perjalanan saya pun sampai sekarang hampir semua mengatakan itu sepuh, begitu aja. Di sana itu sepuh. Jadi ya tentang sepuh itu interestnya luas kan, ya. Sepuh itu bisa diatur lah, bisa dituakan lah, bisa mencakup hal suatu lebih di atas lah. Intinya banyak lah cakupan. Cuman kalau di Bodasi, saya melihat di sini tuh mirip lah Gunung Bogre itu sama Gunung Gede, sama. Ada kemiripan. Cuman kalau di sana kan Gunung Bawagaring itu terbagi dari 13 gerbang, 13 pos. Orang lihat kan pos ya, 13 pos, 13 gerbang. Yang memang ada penjaga yang masing-masing yang mana. Dan
itu dari gunung ini kan sudah kelihatan ini putih ini hitam, dan tingkatannya itu sama, makin ke atas makin tinggi. Tingkatan ilmuwan tentang ajaran-ajarannya. Iya. Dan kita apa ya, di sana itu ada memang banyak pantangan lah kalau kita di sana, hal yang tabu lah kalau kita berbicara. Kita nggak boleh mengumpat orang di sana, nggak boleh. Berbicara pun jangan yang kalau bisa yang baik-baik. Karena kalau kita berbicara buruk, kita juga akan melihat buruk. Makanya saya bilang kontan di sana, tidak akan dikatakan besok atau lusa baru ketemu nanti kamu enggak. Dia kontan. Saya pernah ketemu orang yang tiba-tiba dari gerbang kelima itu turun itu telanjang, berteriak gitu, turun. Ternyata dia sering bercerita bahwa sana nggak ada apa-apanya. Oh, di gerbang di pos 5 dia bahasanya kan pos 5 itu mana katanya itu yang kayak begini, oh langsung ditunaikan pada saat itu pun juga. Setelah dia selesai berteriak, pang, dia membalikan wajah ke kiri, tak langsung kelihatan, tang, ketemu. Ini dia maksud. Ada yang orang pernah bengkok itu ininya kesini, ini kesini, gara-gara menyumpahi di situ. Itu langsung pang gitu. Tidak, pokoknya nggak ada bahwa itu mau besok atau enggak, selesai detik itu pun langsung ditunaikan. Makanya orang terkadang di sana selalu menjaga itu pribadiannya, mulai dari naik ke atas gerbang pertama pun itu ya kita betul-betul meminta doa kepada Allah untuk dijaga semuanya. Jangan sampai ada sesuatu yang melewati dari hal yang kita tidak inginkan gitu. Nah, nanti setelah ini lurus, permintaan semua dari gerbang 1 sampai 13 itu mengiyakan, baru bisa kita naik. Nah, kalau sekarang mah sudah pada menembus-nembus langsung, ya akhirnya ada yang hilang lah, ada yang meninggal lah, ada yang gila lah, ya kayak gitu. Dulu kita enggak, begitu kita mau naik ke gerbang pertama itu kita ngumpul dulu. Tetua di sana ngumpul, kita ngumpul sama-sama. Terus kita mencoba dari gerbang pertama ke 13 apakah kita sudah diizinkan. Kalau cuma sampai gerbang 6 aja, jangan maksain ke gerbang 7. Oh, alhamdulillah kita diizinkan sampai ke sana. Oh, besok paginya subuh, selesai subuh jalan. Karena kalau mau sampai ke puncak itu kan berangkat subuh, berarti kita tiba sore, jam sekitar berapa jam gitu? 5 lah. 5 jam. Hah? Enggak, sampai jam 5 sore. Jadi kalau kita berangkat subuh itu sampai di atas ya jam 5 sore. Dan normal yang nyantai lah. Tapi kalau mau lebih cepat ya bisa paling tidak jam 1, jam 2 udah nyampe ke atas. Bagi yang sprint ya, yang kekuatannya melebihi orang rata-rata yang naik ya boleh lah. Kalau kita mau nyantai biasanya jadi nikmati alam gitu enak. Kan banyak spot-spotnya di sana. Oh, asik luar biasa ya. Sana enak banget, ada telaga bidadari yang itu kan batu salad kayak gini. Ya model kayak gini. Dari situlah airnya keluar pas tengahnya. Itu telaga air bidadari. Cikal bakal dari Sungai Jenetirang. Sungai yang membelah Kabupaten Goa dan Makassar, Kota Makassar. Kalau itu gunungnya itu di ketinggian berapa? Kalau Sampai saya 3.000. 3.600 mdpl. Keren. Artinya sama memang hampir. Sama gunung itu. Ya, di ketinggian. Nah bang, saya mau tanya nih, kalau di sana di Bugis yang saya baca dari sejarah, katanya kan itu ada yang main badik dalam satu sarang, itu gimana sebenarnya? Jadi
Itu kalau Bugis Makassar itu bahasanya itu Sitobo Rilalang Lipa. Maksudnya Sitobo Rilalang Lipa itu satu sarung berdua dengan Badik menyelesaikan permasalahan di antara mereka berdua di situ. Jadi mengacu ke adat istiadat dari Bugis Makassar sendiri sebenarnya ada yang sangat dipandang penting di dalam pandangan orang Bugis Makassar itu adalah siri. Siri itu malu. Iya. Siri bagi orang Bugis Makassar itu hal yang dianggap tabu, yang tidak bisa harus diselesaikan, nggak bisa ditunda apa gimana, enggak, itu harus diselesaikan. Jadi siri itu seperti membawa lari anak gadis orang, itu sebenarnya siri. Jadi siri yang dimaksud dari awal itu adalah membawa lari anak gadis. Di dalam kebudayaan budaya Bugis dan Makassar inilah siri. Cuman sekarang ini berkembang. Yang tadinya siri menjadi siri-siri, yang siri-siri menjadi siri. Jadi yang tadinya malu menjadi malu-malu, yang malu-malu menjadi malu. Terbalik dunia sekarang. Jadi biar sampai terbawa anak gadisnya pun dia sudah tidak memandang siri lagi. Sepanjang itu bisa diselesaikan secara adat ataupun uang. Kalau orang dulu tidak. Manakala terjadi proses kayak gitu, penyelesaiannya itu tadi Sitobo Rilalang Lipa. Itu menyelesaikan itu, artinya harus siapa yang menangnya itulah yang itu nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa. Harus orang itu. Harus orang. Yang terulang katanya yang bermasalah kan. Iya, jadi Harus itu ya. harus yang pada saat itu bermasalah, itulah yang kadang ini ya. Hanya masalahnya itu tadi, kalau dulu kan persepsinya membawa lari anak gadis orang. Jadi siapa sih pembawa lari gadis ini? Ya. Siapa yang ada di keluarga ini kan ketemu Ya. dan menyelesaikan di sebuah tempat di dalam sarung itu. Sama-sama membawa lari. Ya, itu masih sempat di masih terjadi terakhir itu 80 sih, Masih. 80. Dan itu bukan ditonton maksudnya enggak. Ada dua. Yang pertama lupa yang itu. Iya, masalahnya ada saya di sana. Pemirsa Debakos, demikian ini obrolan yang secara spontan kita rekam antara Kang Anjar dengan Bung Bije juga dengan Pak Hikmat. Jadi ini spontan saja obrolan yang berhubungan dengan kisah yang langsung diceritakan dari Bung Bije selaku yang masih ada kaitannya dengan Gunung Bawah Karang ya Bang ya. Karena abang sendiri dari Bone ya bang? Iya. Dan ini insya Allah karena mendadak dan tidak ada perencanaan, jadi ya seperti ini adanya. Tapi insya Allah semoga bermanfaat, dan untuk kedepannya kita akan berbicara yang lainnya dengan Bung Bije. Karena ternyata tadi dari obrolan yang sebelumnya tidak direkam, beliau itu pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Makassar ya. Jadi kalau di sana DKM itu salah satu singkatan di Makassar itu Dewan Kesenian Makassar, bukan Dewan Keluarga Masjid seperti di sini DKM itu. Pemirsa, nanti insya Allah ke depan ini supaya podcastnya lebih tertata dan lebih apik, tapi insya Allah
lepas dari yang berhubungan dengan teknis, yang penting substansi informasi yang disampaikan oleh Bung BJ pada kesempatan jelang buka maghrib di hari Senin ini insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa subrek, jempolan, komennya oke gitu di channel The Bakos 99 biar kita lebih tersupport, lebih maju dan berkembang lagi. Terima kasih Bung BJ, terima kasih. Mohon izin kita direkam ya, nggak apa-apa? Boleh, boleh. Nah, alhamdulillah. Ini memang kita tidak ada skenario sebelumnya. Dan Kang Anyar juga ya, Kang Anyar. Iya, Nggak apa-apa? Iya, Pak. Buka bersama di sini maksudnya. Insya Allah. Siap. Sip, atuh. Nuhun. Nah, Pak Hikmat, Siap, Pak. ini yang selaku manajemen di sini. Mohon maaf nih kalau kita selalu menggunakan tempat ini untuk ngobrol. Nggak apa-apa ya, Pak Hikmat? Nggak apa-apa, Pak. Saya senang, Pak, bisa dikunjungi dengan Abah, Kang Anjar, Oke. teman-teman The Bakos semuanya. Siap, alhamdulillah. Dan tempatnya ini ada Grand Grand District Selabintana, Selabintana. Jalan Pondok Halimun, kilometer 7 berarti. Siap. Selalu ada nomor 7 ya. Yang aneh tapi nyata nih. Kemarin saya ketemu dengan Mbah Uwo berbicara nomor 7 juga. Ini ada apa nih dengan nomor pitu ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.